Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyaksikan kegiatan kita kali ini. Pertama yang Bapak sampaikan adalah pada saat ini kita akan belajar PAI selama 1 tahun ke depan ini akan belajar PAI dengan Bapak. Ya. Ada hal yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah akan kontrak belajar dulu. Ya, kontrak belajar PAI dengan Bapak adalah yang pertama. Ya, perlu kita ketahui bahwa pelajaran PAI itu merupakan satu-satunya pelajaran PAI ya, satu-satunya pelajaran yang eh, aplikasinya, penerapannya dilaksanakan dari sejak lahir sampai akhir hayat. Itulah pelajaran PAI. Jadi sangat penting sekali akan dilaksanakan. Mau tidak mau pelajaran PAI itu harus dilaksanakan. Bahkan pelajaran PAI itu sekalian sudah menerimanya dari sejak kecil. Sejak kalian belum tahu apa-apa, pelajaran PAI yang kalian rasakan, yang kalian terima. Yang pertama adalah mengapa sebabnya pelajaran PAI itu memang pelajaran satu-satunya pelajaran yang kalian dapatkan sejak lahir. Bukankah ketika kalian lahir itu yang dikenalkan itu adalah pelajaran PAI, bukan pelajaran-pelajaran lain. Tidak pernah pas lahir ke dunia langsung ini berhitung 1, 2, 3 atau dengan hal yang lainnya. Tapi yang pertama dikenalkan adalah pelajaran PAI, yakni diazankan dan diikomahkan. Diazani sebelah kanan, diikomahkan sebelah kiri oleh orang tua kalian. Semuanya orang Islam pasti begitu. Ya, jadi tidak ada alasan lagi kalau seandainya kalian nanti ya ketika disuruh untuk ngaji Al-Quran, disuruh azan terutama tidak mau, karena sudah sejak dulu diawalkan, diajarkan azan. Masa sejak dulu mendengar azan pas lahir sampai sekarang senantiasa setiap hari mendengar azan kalian tidak mau azan? Ya, sekali lagi tidak ada alasan lagi untuk tidak mau azan, terutama laki-laki. Ya, perempuan juga harus bisa, tapi tidak akan kita nyuruh untuk perempuan. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi pelajaran PAI merupakan satu-satunya pelajaran yang sejak lahir, aplikasi manfaatnya kemudian di kehidupan sehari-harinya sampai dari lahir sampai hayat akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ketika belajar PAI dengan Bapak, wajib hukumnya kalian harus punya dan harus ikut ke Google Classroom yang akan Bapak buat, terutama yang punya HP. Tapi Bapak yakin hampir 90% punya HP. Tapi yang tidak punya tidak jadi masalah, tidak usah harus memaksakan. Ya, harus ikut Google Classroom. Nanti akan Bapak kasihkan kodenya, kalian harus join, semuanya harus join ke Google Classroom. Tugas-tugas itu akan dikumpulkan melalui Google Classroom, tidak akan tugas yang manual. Kita secara online saja. Karena kebetulan kita banyak hambatan, mudah-mudahan tahun ini tidak ada hambatan seperti COVID dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga ya, yang punya HP, kalian semuanya harus diinstal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mesti harus terinstall dalam HP-nya masing-masing bagi yang punya HP. Jika bawa HP ke sekolah, pelajaran PAI tidak ada aplikasi Al-Qurannya, maka itu berarti sudah melanggar 1 poin pelajaran PAI. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi pas pelajaran PAI Bapak sampaikan, jadi pasti setiap pertemuan akan ada membaca Al-Quran. Ya, terutama yang harus kalian biasakan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang paling utama adalah kalian baca Quran, sholat berjamaah. Kalau baca Qurannya bagus, sholat berjamaahnya rajin, jangan khawatir, nilai PAI ini pasti akan bagus. Jadi usahakan sholat berjamaah dan baca Al-Quran itu jangan hanya dijadikan kewajiban saja. Jadi bukan hanya formalitas, tapi harus dijadikan rutinitas dan harus dijadikan kebutuhan. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan. Harus jadikan kebutuhan. Kalau kalian sudah butuh, insya Allah
Seperti halnya kita makan dan minum, kan tidak usah harus disuruh-suruh. Pasti ketika haus ya minum, ketika lapar ya makan, karena kebutuhan. Begitu juga dengan sholat berjamaah dan eh, mengaji Al-Quran. Itu harus jadikan kebutuhan. Ya, tuh. Jadi Bapak harapkan selama 1 tahun belajar dengan baik Bapak harus ada hasilnya. Hasil minimal adalah hasilnya kalian sudah terbiasa sholat berjamaah, terbiasa membaca Al-Quran. Setiap hari ada aktivitas membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing. Tentu punya Quran di rumah masing-masing, harus punya Quran. Tuh. Kemudian yang terakhir, ya, tugas-tugas akan Bapak klasifikasikan melalui Google Classroom, dan nanti ulangan pun juga akan sebagian nanti akan online melalui HP yang ada di Google Classroom. Bisa tanyakan ke kakak kelas sekalian yang pernah belajar PAI dengan Bapak. Itu akan sama halnya dengan seperti itu. Bapak tidak pernah ngasih nilai jelek bagi yang siswa yang benar-benar ingin punya etikat belajar dengan baik. Ya, yang belum bisa baca Quran, jangan khawatir, jangan takut. Ya, justru ada ya yang tidak bisa, tapi ketika sudah selama 1 tahun belajar, alhamdulillah bisa. Jadi jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk bisa. Kalian masih muda, masih bisa baca Quran. Jangan gengsi baca Quran. Ya, kalau tidak bisa, ya omongkan saja tidak bisa, tapi harus belajar. Belajar sama-sama dengan Bapak, belajar dengan teman-teman yang lainnya. Ya, itu saja. Kemudian nanti setelah lagi ya, buku paket nanti akan dibagikan mungkin oleh sekolah masing-masing, oleh sekolahnya, kelas masing-masing. Semuanya buku paket itu ketika pembelajaran harus dibawa, ya, tidak boleh tidak dibawa. Ketika tidak dibawa satu pembelajaran, maka akan Bapak kurang nilai, diskualifikasi. Ya, sementara itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran PAI kita kali ini selama 1 tahun ini ada hasilnya, ada efeknya. Ya, tentunya kalian yang ingin punya nilai baik, ya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan baik dan ada hasil yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, terutama rajin sholat berjamaah dan baca Quran setiap hari. Ya, jangan hanya karena pas pelajaran PAI saja, tapi harus kebiasaan setiap hari. Sementara itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi tetap semangat belajar untuk kita semua. Bahwasannya belajar itu tidak ada kata terlambat, tetap senantiasa belajar. Jadikanlah baca Quran dan sholat berjamaah itu sebagai suatu kebiasaan dan bukan hanya formalitas, tapi harus rutinitas, dan bukan hanya kewajiban saja, tapi harus dijadikan sebuah kebutuhan. Ingat, sholat, baca Quran, jadikan sebuah kebutuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.